Oke, selamat pagi untuk Ibu Asmi dan selamat pagi untuk teman-teman saya yang sayangi. Izinkan saya mempresentasikan tentang pendidikan Finlandia dalam fakta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosalia Ruslan Simanjuntak dengan NIM 231444087 dan dengan program studi Prajabatan Matematika. Di sini ada landasan utama. Yang pertama, kebijakan yang umum meliputi konsisten dalam jangka panjang, model dasar pendidikan guru dan wajib belajar berusia 40 tahun, dan yang ketiga, reformasi kurikulum nasional setiap 10 tahunnya. Kemudian yang kedua ada kesetaraan pendidikan, meliputi pendidikan wajib yang diselenggarakan terutama di sekolah umum, meliputi gratis untuk semua siswa termasuk buku makanan dan 2 resmi bahasa seperti Finlandia dan Swedia. Kemudian yang ketiga ada dalam praktiknya tidak ada sekolah streaming atau tidak ada magnet dengan kurikulum khusus untuk menarik siswa dari daerah yang lebih luas. Kemudian adanya devolusi kekuatan pengambilan keputusan tingkat lokal, yang dimana pemerintah daerah atau bersama dengan sekolah dan guru merencanakan kurikulum lokal, menguraikan penilaian berdasarkan kurikulum nasional dan mengalokasikannya sumber daya untuk sekolah. Dan yang kedua adalah guru memilih materi pembelajaran, merancang dan mengatur penilaian, dan juga terlibat dalam proses kurikulum. Selanjutnya ada budaya kepercayaan yang meliputi tidak adanya pengawasan atau tidak ada ujian nasional, hanya pemantauan berbasis sampel. Yang selanjutnya, guru di pendidikan Finlandia yang ada 2 jenis. Yang pertama, seorang guru sekolah dasar meliputi kelas 1 hingga kelas 6 dengan usia 7 hingga 13 tahun. Dengan syarat mengajar biasanya memenuhi untuk mengajar 13 mata pelajaran sekolah di tingkat sekolah dasar. Yang kedua, ada seorang guru mata pelajaran, biasanya mengajar dari kelas 7 hingga 12 dari usia 13 sampai 19 tahun dengan memenuhi syarat mengajar hanya dalam mata pelajaran besar atau kecil saja. Yang ketiga, biasanya mengajar satu mata pelajaran besar atau kecil saja, misalnya matematika, fisika, dan kimia. Kemudian, kesempatan belajar yang sama untuk semua pembelajar. Guru Finlandia dianggap sebagai profesional terpelajar. Mengapa? Karena kualifikasi untuk semua tingkat sekolah memerlukan program universitas 5 tahun termasuk studi pedagogi. Yang kedua, sistem sekolah Finlandia menjamin kesepakatan belajar yang setara tanpa memandang latar belakang sosial, seperti sebagian besar sekolah negeri menyediakan pendidikan. Yang ketiga, fokusnya adalah mendukung dan membimbing siswa atau siswa lain yang berkebutuhan khusus daripada membandingkan mereka dari satu dengan yang lain sebagai studi individu atau rencana pembelajaran. Selanjutnya ada fakta dan gambar utama. Seorang guru dalam Finlandia yang terbagi atas 2, yaitu guru sekolah dasar yang jam terbangnya 667 per tahun untuk gaji pokok 24 mata pelajaran per mingguannya dalam waktu 45 menit. Yang kedua, seorang guru mata pelajaran dengan jam terbang 592 jam per tahun dengan gaji pokok untuk pembelajaran 21 mata pelajaran per minggu, bervariasi antara mata pelajaran pokok dengan mata pelajaran lainnya. Kemudian beberapa fakta dan gambar utama. Yang pertama, pendidikan pada tahun 2021, rata-rata ukuran sekolah 195 siswa contohnya di Helsinki dengan nominal 294. Sekitar 44% di seluruh sekolah mempunyai lebih dari 100 siswa dan 12%-nya dari seluruh siswa. Kemudian sekitar 22% dari seluruh sekolah memiliki 300 siswa, 54% dari seluruh siswa. Rata-rata ukuran kelas sekolah dasar 19,8 dan sekolah menengah 20,1. Kemudian sekolah menengah atas umum. Sekolah menengah atas umum memiliki 4 kategori, yaitu dengan 331 sekolah menengah atas di tahun 2021, 30% sekolah memiliki lebih dari 100 siswa dan 30% sekolah memiliki siswa lebih dari 100 sampai 300 siswa, dan sekitar 47% kelompok umur menyelesaikan ujian matrikulasi. Oke, kita masuk ke kurikulum sekolah.
Sebelumnya kita harus tahu apa itu tujuan pengembangan kurikulum Finlandia tersendiri. Untuk memastikan bahwa pengetahuan keterampilan anak-anak dan remaja Finlandia akan tetap kuat di masa depan, baik dalam konteks nasional maupun internasional, dengan memberikan pedoman pedagogi untuk membantu sekolah mengembangkan metode operasionalnya sendiri guna meningkatkan minat belajar dan motivasi belajar siswa. Oke, next. Berbagai lingkungan belajar. Di sini Finlandia mengembangkan lingkungan belajar dan metode kerja yang digunakan dalam pendidikan dasar dengan permainan dan lingkungan virtual lainnya dipandang sebagai lingkungan belajar. Kemudian teknologi memainkan perannya semakin signifikan dan rutin sekolah sehari-hari. Kemudian memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pengembangan dan pemilihan lingkungan belajar mereka sendiri. Next, kita lanjut ke struktural kurikulum inti nasional di Finlandia. Mendasari gagasan, misi dan tujuan pendidikan dasar termasuk gagasan kompetensi transversal, gambaran budaya operasional dan dalam pendidikan dasar komprehensif, kemudian kesejahteraan murid, dan terakhir penilaian dan dukungan pembelajaran kehadiran di sekolah. Next. Sebagai bagian khusus mata pelajaran dibintangi dengan pengenalan tingkat setiap kelompok satuan kelas, misal 1, 2, 3, 6, dan 9, dengan memberi 1. Tugas mata pelajaran, 2. Tujuan lingkungan belajar dan metode kerja, yang keempat bimbingan diferensiasi dan lingkungan penilaian. Dan terakhir ada tujuan pengajaran dan konten dalam kaitannya dengan kompetensi transversal. Kemudian menuju kompetensi transversal. Di sini ada 7 bidang kompetensi transversal. Yang pertama, berpikir dan belajar untuk belajar. Yang kedua, kompetensi budaya, yaitu meliputi interaksi, ekspresi, dan ekspresi diri. Yang ketiga, merawat diri sendiri dan mengatur kehidupan sehari-hari. Kemudian multiliterasi. Yang kelima, kompetensi TIK. Dan yang keenam, kompetensi kehidupan kinerja dan kewirausahaan. Yang terakhir, partisipasi keterlibatan dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Next, penilaian sekolah. Di sini kurikulum inti nasional menguraikan proses penilaian. Yang pertama, tujuan dan isi dijelaskan dalam 3 bagian, kelas 1, 2, 3, 6, dan 7, 9. Yang kedua, kurikulum menggambarkan sifat pendidikan yang tidak ada standar atau tujuan pembelajaran yang pasti. Yang ketiga, nilai numerik harus diberikan untuk setiap mata pelajaran yang paling lambat tanggal 4. Nilai perubahan pada tahun 2020. Yang terakhir, dukungan untuk penilaian di akhir kelas 9 menekankan keragaman dalam metode penilaian serta penilaian yang memandu mendorong pembelajaran. Kita next. Yang terakhir, adanya masalah terkini dalam konteks pendidikan Finlandia secara konteks. Kita bahas saja. Yang pertama, pemotongan keuangan dalam bidang pendidikan semua tingkatan. Yang kedua, beberapa tanda menunjukkan tren penurunan hasil pembelajaran, misalnya pada soal PISA, pemantauan nasional oleh NBA dan TMMS, dan meningkatnya kesenjangan antara beberapa kelompok siswa. Yang ketiga, keberagaman budaya menantang aliran tradisional Finlandia. Yang keempat, adanya anak perempuan mempunyai kinerja lebih baik dan lebih sukses. Itu maksudnya anak perempuan itu dia kayak lebih dianggap pintar dari anak laki-laki, makanya dia anak perempuan ini memiliki kinerja yang lebih baik. Yang kelima, pengaruh latar belakang sosial ekonomi. Ini emang dia berpengaruh terhadap kita. Jadi kita itu memang harus memiliki privilege orang tua yang lebih mendorong kita untuk menyelesaikan tugas-tugas, memahami kita, membantu kita dalam hal seperti les, contohnya saja. Terus yang terakhir ada keandalan penilaian dan penilaian. Di sini kita mengandalkan penilaian. Oke. Cukup sampai situ saja presentasi saya kali ini untuk materi pendidikan contohnya di sekolah di daerah negara Finlandia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.